Katanya, orang Malaysia tak makan kepala ayam. Tiga orang jaga parking dekat semua tempat. Even kau pergi kedai runcit pun kau kena bayar. Tapi dekat sana ada orang depan kita orang kena baling batu. So kita orang macam okay, maskot tu ajak bergambar tau. Macam paksa kita orang bergambar dengan dia. Padahal bergambar dia orang cakap sedekah ikhlas apa semua. Dan ketika kalian membeli kepala ayam ini, kalau kalian bagi tahu untuk dimakan, mereka juga akan heran. Karena orang Malaysia tidak makan kepala ayam, teman-teman. Oh hai, oh halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan, tetap semangat dan dipermudahkan segala urusannya. Amin. Oke, nah ini ada video salah seorang wanita Malaysia yang dia datang ke Indonesia. Tak tahu ini Sari kakak ini itu pertama kali atau sudah selalu. Tapi beliau akan menceritakan culture shock, apa-apa saja yang membuat dia terkejut ya ketika dia datang ke Indonesia. Kan lebih ramai orang Indonesia yang akan menceritakan culture shock in Malaysia ya kan. Kali ini di Indonesia pula. Katanya tak sama dengan Malaysia. Nah, nanti juga akan kita reaksikan. Ini orang Indonesia menceritakan tentang Malaysia. Katanya tak sama ya. Oke, kita dengarkan ya. Ini sebabkan apa yang Sari cakapkan selalu di setiap video saya itu, kakak ini juga merasakannya. Oke. So berarti tidak tipu ya. Ini langsung daripada orang Malaysia merasakan sendiri ya. Oke, kira-kira apa yang dikatakan Aka ini? So mari langsung kita tonton videonya. Jom. 3 benda I culture shock masa I pergi Indonesia. And kalau korang ada plan nak pergi sana juga, tengoklah video ni sampai habis. Nombor 3, orang jaga parking dekat semua tempat. Even kau pergi kedai runcit pun kau kena bayar. Kau kena bayar at least RM5,000 ke RM10,000. RM10,000 tu dalam lebih kurang RM3 kita lah. And kita orang pernah, kita orang tak ada duit kecil langsung. Ada cuma RM2,000 je. Bila kita orang bagi, kena marah weh. Kelakarnya masa first day, kita orang ingatkan, kita orang macam okay, kalau kat sini kalau kau tak bagi, kau gerak je pun tak ada masalah pun. Tapi dekat sana ada orang depan kita orang kena baling batu. So kita orang macam okay, tak apa, bayar je lah. Bukan dekat parking je, kalau kat U-turn pun ada. And I rasa orang kat sana memang suka bersedekah kot. Sebab kadang-kadang macam dekat jalan kecil ada orang pegang bukan macam sedekah, saw ikan tu kan, dia hulur ke kereta macam itu. So orang buka tingkap and then bagi dia orang duit. Ini betul kan? Tukang parkir. Di mana-mana pun ada tukang parkir. Kakak ini pun sebagai turis pun merasakannya ya. Asal kesini kita dimintain. Kalau kurang dia akan marah kepada kakak ini ya kan. Mungkin dia pikir ini turis ini banyak duit ini ya kan, dikasih sikit mesti dia marah. Tapi kalau macam kepada lokal kan dia agak-agak sedikit takut seperti itu ya. Tapi ada juga ya teman-teman, kalau kita bagi sikit dia akan, kalau naik kereta dia akan calarkan kita punya kereta. Ada juga yang macam-macam ya. Tapi juga tidak semua seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi tukang parkir yang pertama. Oke, lanjut. Yang kedua, kalau korang pergi dekat tempat-tempat yang memang tourist spot, korang macam kena extra cautious. Nak cakap diorang try to scam you, but they kinda did. Kita orang kena kat satu tempat je, which is dekat Istana Pagar Ruyung ni. First datang je, maskot tu ajak bergambar tau. Macam paksa kita orang bergambar dengan dia. Padahal bergambar dia orang cakap sedekah ikhlas apa semua. Tapi bila kita bagi RM5,000, dia cakap ini baru berapa ringgit dari dalam Malaysia. Dia tahu orang Malaysia. Kawan I bagi. I tak tahu dia bagi berapa ringgit dah jadi. Sampaikan kawan I lagi satu, dah gerak macam ni. Lepas tu dekat situ juga yang kita orang kena, kita orang naik istana dia tu tau. Okay, and kasut letaklah dekat depan, betul tak? Ada orang datang, pack kasut kita orang, letak dalam plastik, bagi kita orang nombor. Lepas tu dia kata ambil dekat belakang. So kita orang macam, kenapa nak kena ambil kat belakang? Sebab kita orang nak turun dekat tempat situ juga tau. So kita cakap okay lah, tak apalah, lantak lah. Sekali rupanya kita orang pergi belakang, nak ambil kasut tu kena bayar. Dia dah curi kasut aku ni. Lepas tu kau suruh aku bayar untuk kasut aku ni. Padahal kita orang nak turun dekat tangga yang sama je tau. Kita orang tak even pergi belakang pun.
And lagi satu, bila kita orang nak membeli dekat sana, diorang terus macam, okay, kitchen ni RM4 aja kak, macam gitu. Tapi tahu padahal dari kalau kau tanya Malaysia. harga rupiah dia jauh lagi murah. Kau tak payahlah nak bayar guna ringgit je, kau bayar je guna rupiah. But honestly, situ je lah yang kita orang kena. And yang pertama, Banyak yang paling culture shock, paling terkejut beruk sekali, is cara diorang drive. Kalau kau tak yakin dengan skill Pemandu ya. pemanduan kau ambil jalan supir. Pergi Padang and Bukit Tinggi tau. And jalan diorang macam jalan kampung kat sini lah. Dia macam segini je kan jalan dia. Okay. Tapi diorang punya memotong. Macam kita memotong kan. Kalau kita dah nampak kereta daripada jauh, kita terus masuk kan. Ini tak weh. Dah nak dekat, dah nak tercium baru diorang masuk. Masa satu hari tu macam 3-4 kali nak accident. You jadi driver, you memang kena hyper aware. You laki aku macam macam itu. Punya memotong yang sampaikan waktu kita orang nak naik Bukit Tinggi. Bukit Tinggi jalan dia macam Cameron tau. Okay. Like, kalau kau nak lalu corner tu, engkau yang kena horn. Kau horn untuk bagi tahu orang atas yang ada kereta. So, diorang jangan memotong. Tapi yang peliknya ialah 4 hari kita orang kat sana, satu accident pun kita orang tak nampak. Itulah antara 3 yang kita orang culture shock. Tapi sebenarnya orang-orang kat sana sangat-sangat baik. Homestay kita orang siap offer nak pergi belikan makanan apa semua. Even bila kita orang order Gojek kan, macam Grab Food macam itu, and then kita orang perasan, alamak, kita tak order air sih. Orang tu terus macam, enggak apa-apa, saya pergi belikan macam tu. Sebenarnya orangnya baik-baik je, tapi memang culture-nya macam gitu dekat situ. So kita ikut je lah. Oke teman-teman, nah itu diantaranya culture shock ya, 3. Tadi yang pertama itu tentang tukang parkir. Kedua itu tadi itu mana-mana pun ada juga yang kena bayar ya. Oke, nah tapi intinya jangan kita show kita daripada luar negara, daripada Malaysia. Mereka akan kira kita itu banyak duit ya, banyak uang. Jadi dia akan try, wah mau ini ada uang ini banyak nih, aku ambil lah ini uangnya. Mungkin seperti itu ya. Daripada percakapan kakak ini mungkin berborak kepada kawan dan suaminya itu menggunakan bahasa Melayu. Jadi mereka agak-agak dengar ini, ini macam cakap bahasa Melayu daripada Malaysia ini. Jadi mereka tertarik lah, ini banyak duitnya ini. Yang ketiga itu tentang cara memandunya ya. Ya memang seperti itu ya. Kakak datang ke Medan lebih mengerikan lagi ya kan. Ini ada orang Indonesia culture shock ketika dia pertama kali di Malaysia ya. Katanya tak sama. Nah ada juga ini satu yang sangat menarik katanya. Orang Malaysia tak makan kepala ayam. Kira-kira seperti apa itu? So mari kita dengarkan penjelasan daripada kakak ini. Guys, welcome to my channel. Di video kali ini aku akan ngebahas tentang hal yang biasa atau ada di Indonesia, tetapi tidak biasa di Malaysia atau bahkan tidak ada di Malaysia. Jadi buat teman-teman yang mau datang ke Malaysia, kalian wajib nonton video ini. Dan seperti biasa, sebelum mulai video ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan juga jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya, supaya tidak ketinggalan untuk video-video yang akan aku upload ke depannya. Oke, jadi kalau kalian udah subscribe, kita mulai dari yang nomor 1. Di Malaysia, tidak ada karyawan ataupun pekerja yang akan mengisikan minyak di kendaraan kita. Jadi buat teman-teman yang akan datang ke Malaysia, kalian jangan heran kalau di stasiun minyak itu tidak ada karyawan yang akan mengisikan minyak di kendaraan kita. Self-service Melainkan kita harus mengisi sendiri, yaitu dengan cara kita pergi ke counter untuk membayar minyak yang akan kita isi ke kendaraan kita, dan kita bagi tahu nomor daripada kendaraan kita. Jadi mereka akan recordkan, setelah itu kita akan isi sendiri. Jadi kan kalau di Indonesia, kalau kita mau isi minyak di stasiun minyak ataupun di Pertamina gitu, akan ada karyawan yang akan menolong kita, ataupun yang akan ada karyawan yang akan mengisikan minyak di kendaraan kita. Tetapi berbeda dengan di Malaysia, karyawan ataupun pekerja untuk mengisikan minyak itu tidak akan ada, melainkan kita isikan sendiri alias self-service. Yang kedua yaitu tidak ada tukang parkir di Malaysia. Jadi teman-teman, kalau kalian datang ke Malaysia, kalian tidak akan menemukan abang-abang tukang parkir. Tetapi bukan berarti di Malaysia itu gratis untuk parkir. Untuk bayar parkir di Malaysia juga biasanya dilakukan secara online menggunakan handphone kita, ataupun bahkan menggunakan kertas yang akan kita bulat-bulatin. Nanti aku akan tunjukkan fotonya di sini. Jadi buat teman-teman yang akan datang ke Malaysia, kalian tidak akan menemukan
abang-abang tukang parkir, tapi bukan berarti parkir di Malaysia itu gratis ya, melainkan kita bayar secara online ataupun bahkan menggunakan kertas yang seperti ini. Yang ketiga, orang Malaysia tidak makan kepala ayam, teman-teman. Ini Jadi kepala kalau ayam kalian ya. datang ke Malaysia dan bertamu di rumah orang Saya pun tak Malaysia, makan. baik itu Melayu, Chinese ataupun India, kalau mereka menyediakan ataupun memberikan kita makan ayam atau mereka masak ayam, kalian jangan cari bagian kepala, karena itu impossible dan tidak akan kita temuin bagian kepala di Malaysia. Jadi buat teman-teman Indonesia yang suka makan kepala ayam seperti aku, kalau kalian datang ke Malaysia, kalian tidak akan menemukan kepala ayam itu disediakan, baik itu di rumah makan ataupun di rumah pribadi. Kalau kalian mau makan kepala ayam, kalian beli di pasar dan juga masak sendiri di rumah. Dan ketika kalian membeli kepala ayam ini, kalau kalian bagi tahu untuk dimakan, mereka juga akan heran, karena orang Malaysia tidak makan kepala ayam, teman-teman. Alasannya saya kurang tahu ya alasannya apa. Kalau kalian tahu alasan orang Malaysia tidak makan kepala ayam, kalian komen aja di bawah. Yang keempat, Oke, di tak makan Malaysia kepala tidak ada ayam ya. kobokan. Jadi kobokan ini adalah Cuci tangan tempat ya? kita mencuci tangan. Jadi biasanya kalau di Indonesia kalau kita makan, ada beberapa Kobokan. restoran yang akan menyediakan kobokan ataupun tempat cuci tangan. Tetapi di Malaysia kobokan tidak akan kalian temuin. Jadi kalau di Malaysia mau makan pakai tangan gimana dong? Nah, jadi kalau Cuci kalian mau ya makan di pakai tangan, wastafel. kalian cari sinki ataupun wastafel yang disediakan. Jadi biasanya memang disediakan baik itu di depan ataupun di belakang. Kalian cari aja. Kita cuci tangan di belakang di wastafel itu, karena tidak akan disediakan kobokan. Jadi pengalaman aku selama tinggal di Malaysia, aku tuh tidak pernah menemukan rumah makan ataupun kedai makan, baik itu kedai makan biasa ataupun kedai makan Indonesia sekalipun, tidak pernah menyediakan kobokan, melainkan kita cuci tangan sendiri di wastafel ataupun di sinki yang disediakan. Jadi walaupun kita makan ayam penyet sekalipun, jadi di Indonesia kan biasa kita makan pakai tangan nih, jadi disediakan kobokan, tapi di Malaysia tidak akan kalian temukan yang namanya kobokan. Jadi kita cuci tangan di sinki ataupun di wastafel yang disediakan. Yang kelima, tidak ada Gojek, teman-teman. Dan di Malaysia tidak ada kendaraan Gojek, yaitu kendaraan yang kita order melalui aplikasi dari handphone kita, tetapi menggunakan moto ataupun Honda. Gojek adalah salah satu kendaraan online nomor 1 di Indonesia yang paling banyak diminati orang Indonesia. Selain harganya yang lebih murah, waktu tempuhnya juga lebih cepat dibandingkan Grab. Khususnya untuk penumpang yang bersendirian, memang kita lebih memilih untuk menggunakan Gojek ya kan teman-teman kalau di Indonesia. Tetapi di Malaysia, Gojek ini sama sekali tidak akan ada ataupun tidak akan kalian temui, karena menurut orang Malaysia sebenarnya lebih kurang safety ya, ataupun kurang selamat menggunakan motor sebenarnya katanya. Memang sih kalau yang namanya accident ataupun kecelakaan mau menggunakan apapun akan boleh terjadi. Tapi memang betul kendaraan kereta ataupun mobil lebih selamat dibandingkan motor. Kalian setuju apa enggak? Yang keenam, tidak ada pengamen, teman-teman. Pengamen ini biasa kita temukan di Indonesia ketika kita nongkrong ataupun makan. Dan pengamen akan datang dan mereka mempertunjukkan kebolehan mereka dalam segi menyanyi. Kadang sebenarnya bukan karena mereka pandai menyanyi ya teman-teman, tapi karena mungkin faktor ekonomi menjadi salah satu alasan mereka kenapa mereka mengamen. Jadi sebenarnya bukan karena mereka pandai di dalam bidang menyanyi ataupun memainkan alat musik, tetapi karena faktor ekonomi mereka, jadi terpaksa mereka harus mengamen. Tetapi poinnya bukan saya memberitahu ke orang-orang kalau di Indonesia itu banyak pengamen, bukan ya teman-teman. Cuma di Malaysia pengamen itu tidak akan kita temuin. Jadi aku juga tidak pernah menemukan pengamen di Malaysia ini. Tidak tahu ya, ada teman-teman yang lainnya pernah menemukan pengamen di Malaysia, kalian komen aja. Yang ketujuh, hal yang biasa ataupun ada di Indonesia tetapi tidak biasa atau bahkan tidak ada di Malaysia, yaitu tidak ada penangkap burung di Malaysia. Di Malaysia tidak ada penangkap burung, baik itu burung mahal, burung unik. Kalau kalian datang ke Malaysia, kalian akan temui berbagai macam burung yang masih hidup bebas.
Jadi burung-burung di Malaysia masih hidup bebas. Yang kedelapan, tidak ada laundry yang seperti ini. Jadi kan kalau kita laundry baju kotor kita di Indonesia, kita akan kasih baju kotor kita dan kita akan terima udah bersih, udah dikeringkan, bahkan udah di-iron ataupun udah disetrika. Benar apa betul? Tapi berbeda dengan di Malaysia teman-teman. Jadi kalau kita mau laundry baju, kita sendiri yang akan memasukkan baju kotor kita ini ke mesin cuci ataupun ke mesin laundry mereka itu. Dan di situ kita juga akan keringkan sendiri dan kita iron sendiri, tetapi kita iron di rumah ya, bukan di tempat laundry itu. Jadi sangat berbeda ya teman-teman. Jadi kalau di Indonesia kita laundry baju, kita udah siap pakai ataupun kita terima udah siap sampai di iron sekalipun. Tetapi kalau di Malaysia, laundry itu adalah tempat pencuci baju yang self service. Jadi kita masukkan sendiri kain kita dan juga kita keringkan sendiri. Dan untuk masalah iron ataupun setrika, kita iron di rumah sendiri. Hal yang kesembilan yaitu tidak ada tukang galon di Malaysia. Jadi kalau mau minum, kita beli mineral water sendiri ataupun kita boleh isi sendiri di mesin yang seperti ini. Jadi mesin ini juga self service ataupun kita buat sendiri ataupun layan diri sendiri, yaitu dengan cara kita masukkan duit koin ataupun uang logam ataupun duit recehan Malaysia deh. Nanti kita masukkan duit itu, setelah itu kita akan tampung airnya dan air ini bisa langsung diminum. Jadi di Malaysia itu tidak akan kita temukan tukang galon karena di Malaysia itu kebanyakan layan diri sendiri ataupun self service. Yang ke-10, hal yang biasa di Indonesia tetapi tidak biasa di Malaysia, yaitu di Malaysia tidak bisa merokok sembarangan, terutama di kedai makan. Baik itu kedai makan kecil ataupun kedai makan yang agak lumayan besar. Kalian tidak bisa sembarangan untuk merokok karena kalian bisa kena saman ataupun kena denda. Jadi kalau kita datang ke kedai makan ataupun kedai kopi, di sana sudah langsung terpampang logo ataupun stiker yang seperti ini, yang bermakna tidak bisa sembarangan untuk merokok. Karena sebenarnya merokok itu sangat tidak sehat, terutama untuk anak kecil ataupun budak-budak. Itu sangat bahaya ya teman-teman. Jadi di Malaysia tidak bisa sembarangan merokok. Kalau kalian kedapatan merokok, contohnya di kedai makan, baik itu kedai makan kecil, kita boleh kena denda ataupun kena saman. Oke teman-teman, jadi itu dia hal biasa ataupun ada di Indonesia tetapi tidak biasa atau bahkan tidak ada di Malaysia. Dan kalau menurut kalian masih ada yang belum aku sebutkan di luar dari ke-10 yang udah aku sebutkan tadi, kalian boleh langsung komen di bawah. Sekian video hari ini. Kalau kalian mau aku buatkan video apa lagi, kalian tinggal komen juga di bawah. Sekian video hari ini, jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara di like, di komen, dan juga subscribe. Ya, banyak juga ya culture shock kakak ini ya sebagai orang Indonesia ketika dia datang ke Malaysia ini. Oke, nah diantaranya tadi yang paling Sari rasa tak biasa orang menceritakannya itu adalah bagian kepala ayam itu ya. Dia tanya, orang Malaysia tak makan kepala ayam ke? Coba berikan komentar kalian tak makan ayam. Saya pun orang Indonesia pun Sari tak makan juga ya kepala ayam itu. Di Malaysia pun Sari tak pernah tengok ada dijual ya kepala ayam ini teman-teman. Kalian ada yang makan ke? Dia kakak ini pun pernah dia ke pasar katanya, dia tanya peniaga di sana, mereka pun heran ya, mereka pun pelik katanya gitu. Ada ke orang yang makan kepala ayam? Tapi Sari pernah lah ya lihat juga ketika di Indonesia itu dimasukkan sup ya, gitu. Saya pun baru perasan hal ini ya teman-teman. Di Malaysia tak pernah Sari jumpai juga orang yang makan kepala ayam. Tapi mungkin dari kalian ini ada ke yang menonton teman-teman? Coba berikan komentarnya ya. Nah yang kedua ini adalah kobokan ya, pencuci tangan. Memang di sini kalau orang Malaysia itu tak ada. Tapi Sari pernah jumpa di Malaysia ini kedai Indonesia ya, kedai orang Indonesia, tapi di Malaysia ini dia ada sediakan itu ya pencuci tangan. Oke teman-teman, so segini aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Kalau kalian ada mau berikan komentar dari beberapa culture shock yang tadi, boleh berikan komentarnya. Dan kalau kalian juga
punya culture shock lain ketika berada di luar negara, kalian boleh bagi komentarnya juga. Oke, so segini aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video. Misari. Bye.